Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuki bab 7 yaitu mengenai lingkaran. Nah, yang pertama kita akan pelajari beberapa teori lingkaran, yaitu unsur-unsur lingkaran yang berupa garis beserta ciri-cirinya. Yang pertama ada busur. Kita mempelajari apa itu busur. Nah, misalnya kita punya sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini. Nah, kita punya titik A, punya titik B. Busur itu adalah ini, sebuah garis dari titik A ke B yang melengkung ini, kurva lengkung. Nah, ini adalah namanya busur. Nah, kita nyebutnya jadi busur A, B. Kalau cara matematika menulisnya A, B. Nah, ada ininya, melengkung di atas. Ada garis lengkung di atas A, B. Nah, misal lagi, kita punya titik 1 di sini, kita namakan C, dan di sini ada namanya D. Maka dari titik D ke C yang garis melengkung di sini, ini adalah busur DC. Nah, jadi diibaratkan yang garis merah ini tuh, yang garis hitam ini, nah, itu adalah busurnya. Nah, ini adalah busurnya. Ini busur AB. Ini adalah busur DC. Nah, sampai sini semoga dipahami dan bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam busur. Tipe-tipe busur. Yang pertama dia busur minor. Dia dikatakan minor apabila sudutnya lebih kecil dari 180 derajat. Nah, ini simbol theta, simbol untuk menyatakan nilai sudut. Nah, atau kadang orang bukan bikin theta, kadang orang ada juga bikinnya alfa. Nah, ini sama aja. Nah, terus yang kedua, busur mayor. Nah, sebuah busur dikatakan mayor apabila sudutnya lebih besar dari 180 derajat. Yang ketiga, ada namanya busur setengah lingkaran. Nah, ini di sebuah busur nyatakan sebuah busur setengah lingkaran apabila tetanya itu sama dengan 180 derajat atau berbentuk setengah lingkaran seperti ini contohnya. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, kita misalkan punya busur AB, yaitu garis lengkung atau garis yang melengkung dari titik A ke B. Nah, kita misalkan titik pusat lingkaran tuh ada di sini, di tengah-tengah. Titik pusat lingkaran tuh kan di tengah-tengah. Kita bikin O simbolnya. Nah, coba kita tarik garis dari titik A ke pusat lingkaran dan dari titik B ke pusat lingkaran. Nah, kira-kira sudut yang terbentuk apakah sudut yang lebih dari 180 derajat? Nah, ternyata kalau seperti ini dia bukanlah sudut yang
besarnya lebih dari 180 derajat, dia di bawah 180 derajat, sehingga ini adalah busur minor. Nah, coba lagi, kita punya sebuah titik, misalnya di sini adalah titik C. Apakah busur AC minor? Nah, coba kita cek. AC itu dia sudut setengah lingkaran. Kenapa? Coba antum lihat A ke C. Nah, kalau kita tarik garis dari titik A ke pusat lingkaran, yaitu titik O. Nah, kita tarik lagi garis C ke titik O, maka dia akan membentuk setengah lingkaran. Yang mana setengah lingkaran itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga dapat disimpulkan busur AC adalah busur setengah lingkaran. Nah, selanjutnya termasuk busur apakah busur ACB. Nah, kita lihat di sini termasuk apakah busur ACB A ke C ke B. Nah, kalau kita tarik garis dari titik A ke titik pusatnya, baru huruf terakhir B ke titik pusatnya. Nah, maka sudut yang terbentuk ini lebih dari 360 derajat. Maka kalau lebih besar dari 360, lebih besar dari 180, maaf ya, bukan 360. Sudut ACB itu lebih besar dari 180. Apabila sudut yang lebih besar dari 180, maka dia disebut busur mayor. Dia disebut busur mayor karena lebih besar daripada 180 derajat. Nah, sampai sini semoga dapat dipahami.